AST 1332 Kesalahpahaman, jenis terobosan lain, kembali ke Imperial Cuisine Hall. Ye Huanggu tertawa bahagia ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Sui. Saya tidak memiliki kepercayaan diri di masa lalu, tetapi sekarang saya memilikinya. Terima kasih. Bibi bela diri, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Anda bisa mengatakan bahwa ini sudah ditakdirkan. Bagaimanapun, Andalah yang mengembangkan perubahan pada bentuk harimau. Saya juga senang Anda tumbuh kuat, jawab King Sui dengan riang. Itu benar. Anda juga mendapat banyak manfaat dari saya. Haruskah aku menjadi wanitamu? Bagaimanapun, saya tidak akan menikahi siapapun dan Anda tidak akan menyentuh saya. Ye Huanggu tersenyum menggoda. Dia suka bermain-main dengan King Sui. Pria yang lebih muda ini memberinya rasa aman. Jika dia tidak bisa menikahi siapapun, tidak masalah baginya jika mereka hanya menikah atas nama. Namun, jika dia bisa menjadi wanita sejati, siapa yang akan dia nikahi? Ye Huanggu bermasalah ketika dia memikirkan hal ini, tetapi dia dengan cepat mengabaikan pikiran itu. Jika dia bisa menjadi wanita sejati, dia seharusnya bahagia dan tidak khawatir. Tentu, King Sui menjawab. Entah bagaimana, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menolak wanita itu. Dia tidak ingin dia merasa tidak senang dengan masalah dengan tubuhnya, karena itu akan mempengaruhi kultivasinya. Maukah kamu tinggal di sini selama beberapa hari? Ye Huanggu bertanya sambil tersenyum. Aku akan pergi besok, tapi aku akan membantumu berkembang hari ini. King Sui mengeluarkan jarum hidup dan matinya. Pelet penguat Ren Meridian dan pelet penguatan Du Meridian cocok untuk orang-orang dari semua tingkatan. Efeknya pada orang dengan tingkat kultivasi rendah dan tingkat kultivasi tinggi adalah sama. Mereka akan meninggalkan efek penguatan laten pada orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Saat orang tersebut tumbuh lebih kuat, itu akan membantu mereka meningkatkan bakat alami mereka. Bagaimanapun, pelet adalah obat kuat yang dibuat dengan rumput penembus langit, yang dapat membersihkan titik akupuntur Ren Meridian dan Tiantu. Saat ini, Life and Death Needle miliknya dapat meningkatkan penyerapan secara signifikan, memelihara konstitusi dan membersihkan sumsum untuk meningkatkan kapasitas pertumbuhan tubuh. Menjelang malam, kekuatan Ye Huanggu telah meningkat menjadi lebih dari 40.000 matahari. Meskipun ini dalam harapan King Sui, dia masih sedikit terkejut. Sebagian besar orang di klan King juga berhasil menggandakan kekuatan mereka, tetapi kultivasi mereka jauh lebih rendah. Di sisi lain, King Sui merasa berhasil setelah membantu seseorang sekuat Ye Huanggu meningkatkan kekuatannya 1 kali lipat. Ye Huanggu terpesona. Orang yang paling kuat di benua Oshe Barat bahkan tidak sekuat itu. Untuk seseorang di benua Phoenix menari untuk mencapai tingkat ini, orang itu pasti memiliki semacam harta karun atau obat ajaib. Lagi pula, King Sui adalah seorang dokter dan alkemis, itulah sebabnya keahlian medisnya bisa mencapai kemahiran yang luar biasa. Dia tahu bahwa manfaat terbesar dari perawatan ini bukanlah peningkatan kekuatannya. Sebaliknya, dia bisa merasakan bahwa perawatan itu telah meningkatkan potensi pertumbuhannya dan memperkuat fondasinya. Ini mirip dengan meletakkan fondasi pagoda agar lebih stabil, memungkinkannya dibangun lebih tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akupuntur pemeliharaan konstitusi King Sui adalah salah satu teknik terbaiknya. King Sui, aku akan mandi. Ikut denganku. Ye Huanggu menyeringai, menarik King Sui bersamanya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Itu adalah bak mandi yang sama, tetapi dengan 2 orang, tidak ada banyak air dan air sudah setinggi dada mereka. Keduanya telanjang, tetapi kelopak bunga di permukaan air menghalangi pandangan King Sui. Pandangan parsial yang samar-samar dari tubuhnya membuat seluruh situasi menjadi lebih erotis. Bagian atasnya berada di atas air saat beberapa kelopak bergerak melintasi dan menghalangi pandangan merah muda. King Sui tidak tahu apakah itu disengaja atau hanya kebetulan. Kaki King Sui berada tepat di samping kaki seperti batu giok Ye Huanggu. Sesekali, dia akan menggunakan jari-jari kakinya untuk menggelitik bagian bawah kakinya. Sementara itu, embel-embel depan King Sui seperti tombak di air jernih. Apakah sulit untuk menahan diri? Ye Huanggu tersipu dan duduk di King Sui dengan postur seperti putri duyung. King Sui menarik napas dengan tajam dan dia bisa merasakannya tumbuh keras. Pada saat yang sama, wanita itu membuat suara teredam saat dia duduk di atasnya. Selanjutnya, mereka berdua membeku. Wanita itu mengeluarkan suara saat dia mengerutkan kening dan tubuhnya bergetar. Pada saat itu, 1 inci tombak King Sui telah memasuki ruang yang sempit dan hangat. Dari belakang, King Sui mengeras saat dia memikirkan hal ini. Dengan air sebagai pelumas, dia masuk 1/2 inci lagi.
Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dengan nyaman. Tubuh Ye Huangguwu bergetar lagi. Dia adalah seorang kultivator, jadi tubuhnya sangat fleksibel, tapi dia tidak bisa menahan untuk mengeluarkan erangan lembut saat dia mengaitkan tangannya ke leher King Sui. Dia membiarkan tubuhnya tenggelam lebih dalam saat rona merah muncul di wajahnya. Apakah kita bersama sekarang, dengan tindakan paling intim ini? Ye Huangguwu tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Dia awalnya hanya ingin mempermainkannya atau memberinya handjob. Dia tidak tahu bagaimana itu berkembang menjadi keadaan seperti itu. Pada saat dia menyadari, itu sudah terjadi. Tapi karena dia sudah siap dari sebelumnya, dia akan menerima apapun yang terjadi. Kalau tidak, dia tidak akan berbagi kamar mandi dengannya. Bukannya dia tidak tahu tentang masalah ini. Itu adalah pengetahuan umum, dicatat dalam buku. Banyak wanita akan menggunakan untuk menyenangkan pria mereka, menggunakan mulut, tangan, suara, dan mereka. Ini adalah kenikmatan. Namun, dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu di masa lalu, bahkan dengan tubuhnya. Dia tidak menyangka itu akan terjadi begitu tiba-tiba. Kamu adalah wanitaku, tapi kita akan merasa lebih dekat seperti ini. King Sui memeluk wanita itu dan merasa kasihan padanya. Orang yang dia panggil bibi bela diri ini, yang tampak begitu keras kepala dan percaya diri, sebenarnya adalah wanita yang menyedihkan. Dia mungkin memanfaatkannya, atau apakah itu istilah yang terlalu kuat? King Sui ingin memberitahunya bahwa dia bisa menjadikannya seorang wanita, tetapi dia tidak berbicara. Ia merasa ini bukan waktu yang tepat. Dia mencoba yang terbaik dan membuat King Sui di tubuhnya. Meskipun itu anal, dia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk merasakan cintanya. King Sui tidak terlalu mengontrol dirinya sendiri, tetapi mereka melakukannya setidaknya selama 1 jam. Sebenarnya, hanya Woyun Liuli yang berani memberikan permainan ual seperti itu kepada King Sui, tetapi itu pun jarang terjadi. King Sui dan Ye Huangguwu berbaring saling terkait di tempat tidur. Setelah perselingkuhan itu, dia merasa bahwa Ye Huangguwu jauh lebih tenang, terlihat seperti wanita penurut. Seolah-olah dia selalu menjadi wanita normal. Kapan Suaner dan Ruyan akan keluar dari pengasingan mereka? King Sui bertanya dengan tenang. Dia sebenarnya tidak ingin tahu kapan mereka akan keluar, tetapi dia ingin tahu apakah kedua gadis itu tahu tentang hubungannya dengan Ye Huangguwu. Dia menduga bahwa mereka sudah tahu sedikit, tetapi mereka mungkin tidak tahu seberapa intim mereka. Apakah kamu khawatir tentang hubungan di antara kita? Ye Huangguwu menanyai King Sui, menatapnya. King Sui menggelengkan kepalanya, bukan itu. Jika aku khawatir, aku bahkan tidak akan bertanya padamu. Mereka sepertinya adalah muridku, tapi itu hanya nama. Mereka memanggil saya Sister Wu, secara pribadi. Tapi saya benar-benar hanya menyampaikan keterampilan saya, seperti bagaimana Anda mengajari saya. Apakah Anda ingin saya memanggil Anda Tuan? Ye Huangguwu tersenyum. Suaner sepertinya sangat bergantung padamu. Kalian berdua terlihat dekat. Ini bukan hanya tampak. Kami sebenarnya dekat. Dia mendorong saya untuk membuka diri kepada Anda karena dia menyadari bahwa saya menyukai Anda. Nah, dorongannya berhasil. Ye Huangguwu terkekeh. Bibi bela diri, kamu harus menemukan bahwa kekuatanmu meningkat dengan cepat dan keinginanmu pasti akan menjadi kenyataan. King Sui mengucapkan selamat tinggal pada Ye Huangguwu. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan membantunya membalas dendam, karena dia tahu bahwa wanita itu keras kepala. Dengan bentuk harimaunya, itu hanya masalah waktu. Saya yakin akan hal itu. Tolong hati-hati. Jangan khawatir tentang benua Oshe Barat. Aku akan membantumu mengurus yang lain. Ye Huangguwu tahu apa yang dikhawatirkan King Sui. King Sui melambai dan kemudian dia menghilang dari Laut Selatan. Ketika King Sui berada di benua Dancing Phoenix sekali lagi, dia merasa tenang. Dia menggunakan efek 9 benua dan pergi ke Imperial Cuisine Hall. Dia terkejut ketika dia sampai di tempat itu. Ada banyak kereta bis mahal di luar gerbang, tapi bukan itu yang membuatnya terkejut. Dia terkejut menemukan bahwa ada banyak non-kultivator. Beberapa dari mereka adalah penduduk setempat, tetapi mereka tidak memiliki rumah besar dan bangunan seperti orang kaya. Mereka hanya memiliki kamar di manor besar dan berbagi halaman yang sama, seperti tempat tinggal komunal di kehidupan sebelumnya. Aula masakan kekaisaran merawat pasien secara gratis hari ini tetapi ada terlalu banyak orang. Soul Cirque sibuk mendiagnosis dan meresepkan obat-obatan untuk pasien. Dia tidak memperhatikan King Sui sampai dia tepat di sampingnya. Adik laki-laki, kamu kembali. Soul Cirque sangat terkejut. Dia sedikit stres selama periode ini tanpa King Sui, jadi dia tampak lega ketika melihatnya. Iya kakak, mari kita selesaikan pasiennya dulu. Petik 2. Dengan bantuan King Sui,
para pasien menerima perawatan mereka lebih cepat. Berbekal jarum emasnya, King Sui merawat pasiennya dalam beberapa menit. Beberapa dari mereka hanya membutuhkan beberapa akupuntur sederhana. Dia adalah tabib surgawi dari Imperial Cuisine Hall. Bahkan Pisician Soul Cirque dirawat olehnya. Dia sangat muda. Ini pasti pertama kalinya kamu ke sini. Tabib surgawi King adalah orang yang saleh. Dia mengatakan bahwa dia akan memberikan perawatan kepada orang kaya dan miskin, tetapi jelas bukan orang yang tidak layak seperti binatang buas. Petik 2. Bagaimana saya bisa membayar biaya pengobatan jika saya tidak punya uang? Apakah Anda tahu apa itu perawatan amal? Selain itu, dia mengatakan bahwa orang yang berbeda harus membayar biaya pengobatan yang berbeda. Dia tidak mengizinkan ruang untuk negosiasi tentang ini. Bahkan jika orang kaya memiliki gejala yang sama dengan orang miskin tidak perlu membayar untuk diberi obat. Orang kaya mungkin harus menghabiskan setengah kekayaannya untuk dirawat. Inilah yang saya sebut sebagai dokter sejati. Dia memang seorang tabib yang saleh dengan tekad yang besar. Masa baru bubar setelah malam tiba. King Sui, Soul Cirque dan Li Ji menuju ke lantai 5. Imperial Cuisine Hall lebih padat dari sebelumnya. Ada lebih banyak orang dari berbagai klan bangsawan. Lagi pula, dengan klan Puyang, tempat itu penuh dengan kehidupan. Saudaraku, apakah sesuatu terjadi ketika aku tidak ada? King Sui bertanya. Tidak, seseorang ingin bergabung dengan Imperial Cuisine Hall, tetapi dia bersikeras untuk bertemu denganmu terlebih dahulu. Soul Cirque menjawab dengan ringan. Keterampilan medis orang ini pasti cukup bagus. King Sui tertawa. Itu cukup jelas baginya, karena dia bisa melihat bahwa Soul Cirque tampak senang. AST 1333 Klan Yao, Yao Kubing, kunjungan dari klan Ye Huang. Kemampuan medisnya sangat bagus. Dia jauh lebih baik dariku, Soul Cirque tertawa. King Sui sedikit meragukan pencarian jiwa. Soul Cirque dapat secara akurat mendiagnosis kondisi pasien dengan teknik Meridian Knocking Soul Pulling, sehingga lebih mudah baginya untuk mendiagnosis dan memberikan perawatan yang benar. Bahkan jika keterampilan medisnya mungkin bukan yang terbaik, dia pasti salah satu dokter terkemuka karena dia tidak akan memberikan diagnosis yang salah. Saudaraku, kamu terlalu rendah hati. Dengan teknik Meridian Knocking Soul Pulling Anda hanya perlu berlatih beberapa teknik akupuntur yang saya ajarkan. Saya tidak berani menjamin hal lain tetapi Anda pasti akan jauh lebih baik dari sebelumnya. King Sui menyeringai. Ya, aku sudah bisa memberitahu. Saya telah menggunakan beberapa teknik dalam 2 hari terakhir. Soul Cirque setuju dengan gembira. Li Ji menyaksikan Soul Cirque dan King Sui, senyum bahagia muncul di wajahnya. Keinginannya menjadi kenyataan karena pemuda itu dan jika dia bisa memiliki anak dengan Soul Cirque, dia tidak akan menyesal. Ngomong-ngomong, apakah orang itu orang lokal? King Sui bertanya-tanya apakah orang itu berasal dari kota Ye Huang. Dia adalah anggota klan tabib surgawi, klan Yao. Klan Yao adalah klan aristokrat medis yang terkenal dan ada banyak dokter dan alkemis di klan mereka. Mereka pasti klan medis terbaik di kota Ye Huang, kata Soul Cirque dengan nada serius. Oh, dia begitu baik. Mengapa dia ingin bergabung dengan Imperial Cuisine Hall kita? King Sui tidak bisa mengerti. Jika orang itu berasal dari klan aristokrat medis yang baik, bukankah lebih baik bagi orang itu untuk maju dalam klannya? Selanjutnya, itu dinilai sebagai klan medis terbaik di wilayah tersebut. Berbicara secara logis, dia harus tinggal di klannya sendiri kecuali ada beberapa alasan lain. Dia tidak memiliki hak kelahiran yang layak. Meskipun keterampilan medisnya bagus, ia memiliki sedikit peluang di klannya sendiri. Dia ingin menjelajah, hanya untuk melihat apakah mungkin ada jalan lain untuknya. Oh, jadi dia ingin melihat apakah kita bisa membawanya masuk. Berapa umurnya? King Sui merasa ini penting. Dia sedikit lebih tua darimu, dia terlihat cukup muda, jawab Soul Cirque setelah memikirkannya. Kirim seseorang untuk memberitahunya agar datang ke sini besok. Saya ingin melihat apakah dia memenuhi syarat untuk bergabung dengan Imperial Cuisine Hall kami. Petik 2. Aku sudah melakukannya, King Sui bebas di malam hari, jadi dia pergi ke alam Valet Jade Immortal untuk berlatih. Dia mulai memperbaiki harta sihirnya. Untuk saat ini, tidak ada tanda-tanda bahwa patung naga melingkar, drum gemetar surga, lampu pengumpul roh, atau batu mata formasinya dapat segera ditingkatkan. Spirit Channeling Jade naik 1 tingkat, memungkinkan King Sui untuk memperbaiki itemnya dengan kecepatan lebih cepat. Dia juga menghadapi hambatan dengan Demon Binding Ropes dan lonceng Soul Sake-nya. Karena lonceng Soul Sake sudah mencapai tingkat ke-9, dia tidak tahu apakah ada tingkat ke-10 tetapi dia masih bisa memperbaikinya. Baik itu mengukir formasi segel atau mempraktikkan 9 hukum istananya,
Pelatihannya melibatkan begitu banyak kegiatan sehingga dia sangat sibuk, meskipun dia punya waktu. Di tengah semua itu, dia masih harus meramu pelet yang sering dia gunakan, menyeduh anggur, dan bahkan membuat lebih banyak hidangan kuliner. Adapun bentuk Rock dalam teknik mimikri 9 hewan, dia tidak tahu apakah itu bisa maju lebih jauh setelah menguasai Seal of Rock-nya. Heart of Rock sudah berada di Grid Perfection State, jadi hampir tidak ada kemajuan. Itu karena keberuntungan jika dia ingin mencapai terobosan lain untuk itu. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Rock Spreading Wings. Akan sulit untuk menembus batasan skill saat ini. Seperti biasa, dia terus berlatih teknik 1000 palu karena dia berencana untuk membuat item tingkat dewa. Selain itu, teknik ini berguna dalam pertempuran, sejak serangannya menjadi sangat kuat. Dia mengerjakan Dewa Guntur Bintang Valetnya. Karena dia memiliki Big Dipper Sword, dia menggunakan Valet Star Thunder God-nya hanya sebagai alat latihan untuk teknik memalunya karena dia tidak bisa meningkatkan kemampuan serangannya. Lebih jauh lagi, dia berharap melakukan itu akan membantu melepaskan kekuatan potensial Dewa Petir Bintang Valet. Jika dia berhasil, dia akan memiliki 2 senjata yang kuat, meskipun dia tidak yakin apakah itu akan benar-benar terjadi. Pada hari kedua setelah sarapan, dia menerima kabar baik. Li Ji sedang. King Sui menghitung jumlah hari sejak dia membantu Soul Silk pulih. Itu kurang dari sebulan dan King Sui tidak menyangka ini akan terjadi begitu cepat. King Sui menggunakan indera spiritualnya pada Li Ji dan merasakan tanda-tanda vital dari 2 orang. Yang satu lebih kuat dan yang lebih lemah secara alami adalah janin di dalam rahim Li Ji. Saudaraku, selamat. Segalanya sudah diatur sejak King Sui meninggalkan perayaan sebelumnya. Soul Silk telah memutuskan untuk menikahi Li Ji bahkan jika dia tidak memiliki anaknya. Saat hari sudah sore, tabib dari klan Yao tiba. King Sui melihatnya dari lantai 5. Pria itu hampir setengah baya. Dia tampan dan sangat pendiam. Sementara dia berjalan dengan postur lurus, dia memancarkan aura keanggunan berbudaya. Saudara pencari jiwa, ini pasti tabib surgawi King. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Yao Kubing. Pria itu tersenyum tipis, dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Dia tampak mudah bergaul tetapi dia tampak sedikit skeptis ketika dia melihat King Sui. Kamu bisa memanggilku King Sui, Saudara Yao, King Sui menyapa pria itu. Soul Silk memberi isyarat agar mereka duduk. Saya akan langsung saja. Saudara King Sui, tolong jangan salahkan saya karena berterus terang di sini. Saya ingin melihat Anda menunjukkan keterampilan medis Anda. Jika saya puas, saya akan bergabung dengan Imperial Cuisine Hall. Yao Kubing langsung ke intinya. Ini bukan bisnis. Aku akan begini. Anda perlu mempertimbangkan apakah saya layak dan saya juga harus menguji apakah Anda layak. Mari kita lihat apakah kita berdua puas. King Sui tahu bahwa Yao Kubing sedikit kurang ajar tapi dia tidak tahan. Oke, saya minta maaf jika saya terdengar menyinggung. Tolong maafkan aku. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Selama Anda memiliki keterampilan, tidak masalah bahkan jika Anda 10 kali lebih lugas, kata King Sui sambil tersenyum. Yao Kubing mengangguk, Tuan King, bagaimana kita harus saling menguji? Karena kamu adalah tamuku di sini hari ini, kamu bisa mulai dulu. King Sui memberi isyarat agar Yao Kubing mengujinya terlebih dahulu. Yao Kubing berpikir sejenak sebelum dia berbicara, oke. Saya telah menderita kondisi jangka panjang. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mendiagnosis kondisi saya dan memberitahu saya apakah itu dapat disembuhkan. King Sui tertawa, Tuan. Yao, kamu tidak bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Tidak, jawab Yao Kubing malu-malu. Banyak dokter menghadapi masalah umum, mereka tidak dapat mengobati diri mereka sendiri. Tidak peduli apa jenis keterampilan medis surgawi yang dimiliki seseorang, seseorang tidak dapat menghindari kematian. Anda memiliki kelainan bentuk jantung genetik. Jantung Anda berfungsi buruk karena hanya ukuran jantung orang normal. Anda harus makan buah hati Sein setiap bulan untuk bertahan hidup, jawab King Sui sederhana. Soul Silk juga dapat dengan mudah mendiagnosis kondisi Yao Kubing tetapi tidak memiliki cara untuk mengobatinya. Dia mungkin telah mempelajari teknik akupuntur dari King Sui tetapi dia tidak memiliki 9 Yang Force, ki dari teknik penguatan kuno dan jarum hidup dan mati. Seiring dengan keadaan lain, dia hanya bisa meningkatkan kondisi pria itu sebesar 1% hingga 2%. Meski begitu, itu sudah dianggap sebagai bakat yang hebat. Bisakah Anda mengobati kondisi saya, Tuan King? Yao Kubing tidak terkejut. Karena King Sui tahu Soul Silk, tidak aneh baginya untuk mengetahui kondisinya. Dia lebih khawatir tentang apakah itu bisa disembuhkan. Jika saya memberitahu Anda bahwa saya dapat mengobati kondisi Anda, apa yang Anda harapkan?
King Sui bertanya sambil tersenyum. Saya harap Anda akan memperlakukan saya. Mengapa saya harus melakukan itu? Jika kamu melakukannya, aku akan tahu seberapa terampil kamu. Saya juga akan sembuh dan saya akan berjanji untuk bergabung dengan Imperial Cuisine Hall, kata Yao Kubing sedikit bersemangat. Kondisi itu pasti membuatnya cukup menderita. Kemampuanmu tidak cukup baik untuk menjadi dokter di sini di Imperial Cuisine Hall, King Sui menyimpulkan sambil menggelengkan kepalanya. Tapi Anda belum menguji saya, mengapa Anda mengatakan itu? Yao Kubing bertanya dengan linglung dengan ekspresi yang berubah. Aku sudah mengujimu tapi sayangnya kamu gagal. King Sui berdiri dan pergi setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Dokter Surgawi King, buat daftar kondisi Anda. Apa yang harus saya lakukan sebelum Anda memperlakukan saya? Yao Kubing mengubah caranya memanggil King Sui. Saya ingin setengah klan medis. Apakah Anda bisa memberi saya itu? King Sui berbalik untuk melihat Yao Kubing. Aku tidak bisa memberimu itu. Saya bukan siapa-siapa di klan saya, jawab Yao Kubing dengan sedih. Karena kamu bukan siapa-siapa di sana, mengapa kamu ingin datang ke Imperial Cuisine Hall? Apakah Anda berpikir bahwa dengan Anda datang ke sini, Anda menghiasi aula masakan kekaisaran kami dengan kehadiran Anda? King Sui berkata perlahan. Dia tidak menyukai pria itu sejak awal. Pria itu adalah seseorang yang tidak tahu tempatnya. Dia tahu bahwa tujuan utama Yao Kubing adalah untuk mendapatkan pengobatan. Mungkin dia akan tinggal setelah itu tetapi hatinya bersama klannya. Tuan, tolong selamatkan saya. Saya akan bekerja di sini selama sisa hidup saya. Yao Kubing berlutut dan memohon. Dia tahu bahwa tanpa pengobatan, buah hati Sein hanya bisa mempertahankan hidupnya kurang dari 10 tahun. Jika dia mati, semuanya akan berakhir. King Sui tidak terbiasa dengan orang yang berlutut di depannya. Dia bergeser dan menatap Yao Kubing, kamu masih memiliki sekitar 10 tahun untuk hidup. Jika saya merawat kondisi Anda harus bekerja di sini selama 10 tahun terlebih dahulu. Petik 2. King Sui tidak akan memperlakukan pria ini sekarang, dia hanya akan melakukannya dalam 10 tahun. Terserah Yao Kubing untuk tetap tinggal dan mempercayai kemampuan King Sui. Yao Kubing mengganti pakaiannya menjadi seragam kehadiran Imperial Cuisine Hall. Tapi dia pada dasarnya adalah seorang pekerja yang juga bisa bertindak sebagai dokter. King Sui tidak memiliki agenda tersembunyi lainnya. 10 tahun tentu cukup untuk memperbaiki sikap seseorang. Ini adalah kehidupan pria itu. Awalnya, dia bisa menjadi dokter biasa dan menerima gaji. Sekarang, dia hanya seorang pelayan tetapi dia mungkin tidak tahu bagaimana 10 tahun ke depan akan mengubah hidupnya. Soul Silk tidak memiliki komentar tentang keputusan King Sui. Saudaraku, apakah kamu percaya bahwa dalam 10 tahun, klan medis itu akan menjadi miliknya? King Sui bertanya dengan riang. Tentu saja, Soul Silk berkata dengan pasti. King Sui menyaksikan jalan yang sibuk dan makmur dari jendela lantai 5. Dia tidak tahu kapan dia akan bisa bertindak sesuka hatinya. Dia tidak pernah lengah. Bahkan jika dia ingin membantu Raja Iblis dan Istana Raja Iblisnya, dia harus mencapai level Dewa Palsu. Di mana istana tempat Ye Jiange pergi? Apakah itu di 5 benua, benua Oshe Barat atau 3 benua? Seberapa kuatkah binatang kristal berkepala 7 dan seberapa kuatkah Ye Jiange? Dia tiba-tiba menyadari bahwa akan sangat sulit untuk bertemu dengannya. Saat potensi di setiap wanitanya terbuka, dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkannya untuk mengumpulkan mereka semua lagi. Ini adalah 10 tahun yang penting baginya. Itu juga merupakan dekade penting bagi anak-anaknya. Itu juga penting untuk semua anggota klan King-nya. Akankah dia bisa mencapai semua yang dia inginkan dalam 10 tahun ke depan? Tok-tok. Soul Silk masuk dan menatap King Sui, seseorang mencarimu. Seseorang dari klan Ye Huang. King Sui terkejut mendengar kata-kata, klan Ye Huang. Sepertinya apapun yang dia coba hindari akan dengan sengaja muncul dengan sendirinya. Ini lebih cepat dari yang dia harapkan. Dia menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar. Dia ingin tahu mengapa mereka datang dan mudah-mudahan, mereka tidak berusaha menimbulkan masalah baginya. AST 1334 ulang tahun Tuan Tua Klan Ye Huang, kekuatan Mi panjang umur. Mendengar kata-kata, klan Ye Huang, King Sui sedikit khawatir. Bagaimanapun, mereka adalah klan yang kuat yang memimpin seluruh negara. Sebuah negara di benua Dancing Phoenix sebanding dengan ukuran salah satu benua di 5 benua. Yang terpenting, mereka berada di benua Dancing Phoenix. Jika Ye Huang Gu tidak memberitahunya tentang latar belakangnya, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Karena itu, dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu sekarang. Jika perlu, tidak akan ada masalah baginya untuk memperlakukan orang-orang dari klan Ye Huang. Lagi pula,
Apakah dia bisa menyembuhkan mereka atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Ye Huanggu menyuruhnya untuk tidak memberikan perawatan kepada orang-orang dari klan Ye Huang. Yang perlu dia lakukan hanyalah memberikan perawatan tetapi tidak membiarkan pasien pulih sepenuhnya. King Sui dan Soul Sirk berjalan keluar dari ruangan dan datang ke aula. Ada dua pria parubaya yang duduk di aula di lantai 5. Keduanya berada di perbatasan usia parubaya dan akan segera dianggap tua. Keduanya mengenakan jubah ungu dengan cetakan Phoenix betina atau bisa juga salah satu Phoenix jantan. King Sui tidak melihat dari dekat. Aura kuat yang datang dari orang-orang yang berkuasa dan orang-orang dari superioritas memancar keluar. Melihat King Sui dan pencarian jiwa, mereka berdua berdiri dan mereka tersenyum ramah. Pencari jiwa dokter ajaib, ini pasti dokter ajaib King. Sangat iri bagi seseorang yang begitu muda untuk memiliki pencapaian yang luar biasa. Petik 2. Saya tidak pantas mendapatkan pujian. Klan Ye Huang adalah klan terbesar di kota Ye Huang. Ada banyak orang yang iri pada kalian berdua. King Sui tersenyum, berjalan mendekat dan memberi isyarat agar mereka duduk. Teh sudah lama disajikan. Yao Kubing adalah orang yang mengangkatnya. Mereka berdua juga memberi isyarat agar King Sui dan Soul Sirk duduk. Saya Ye Huang Dusui dan ini adalah kakak laki-laki saya, Ye Huang Duxing. Pria yang berbicara memiliki rambut hitam di kepala tetapi sedikit berantakan, seolah-olah bergoyang meskipun tidak ada angin. King Sui tercengang. Nama mereka memiliki banyak karakter bagi mereka. Di klan Ye Huang, orang-orang dari generasi Ye Huang Gu memiliki kata Gu di nama mereka, sedangkan generasi sebelumnya memiliki kata Du di nama mereka. Namun, Ye Huang Gu adalah yang termuda di generasinya dan dengan demikian dia memiliki perbedaan usia yang sangat jauh dengan orang-orang dari generasi Du. Selanjutnya, klan Ye Huang adalah klan yang sangat besar dan memiliki banyak orang. Nama-nama yang bagus. Aku ingin tahu apa yang kalian berdua miliki hari ini. King Sui tersenyum dan bertanya. Saya akan langsung ke intinya. Klan Ye Huang merasa bahwa tabib ajaib King memiliki kemampuan hebat dan karenanya ingin bekerja sama dengan Anda. Jangan terburu-buru menolak, dengarkan aku dulu. Anda dapat memiliki kondisi apapun yang Anda inginkan. Selama Anda bisa menyebutkannya, klan Ye Huang akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Anda bahkan dapat memutuskan persyaratan kerjasama. Semuanya akan memuaskan Anda. Ye Huang Duzui tersenyum dan berkata. Bagaimana kurang ajar, untuk berpikir bahwa mereka akan mengizinkannya untuk menyatakan kondisi apapun yang dia inginkan. Sangat disayangkan bahwa King Sui benar-benar tidak terlalu tertarik untuk bekerja sama. Namun, karena mereka telah membicarakannya, dia bisa berbicara dengan mereka. Ketika saatnya tiba, sebelum mereka bekerja sama, klan Ye Huang akan dibawa ke dalam kekacauan oleh Ye Huang Gu. Kondisi saya sangat sederhana. Bantu aku menemukan seseorang. Selama Anda dapat menemukan orang ini, kita akan berbicara tentang kerjasama. Namun, saya akan menyatakan ini di muka. Jika Anda tidak dapat menemukan orang ini, saya tidak akan bekerja dengan Anda. Juga, saya seorang dokter, jadi saya tidak akan melakukan hal-hal yang akan membahayakan orang lain. Saya juga tidak akan bebas bagi kalian untuk menghasut untuk menyelamatkan siapapun yang Anda inginkan. Saya hanya akan berjanji untuk menyelamatkan satu orang paling banyak dalam sebulan. Jumlah ini tidak dapat diakumulasikan tetapi karena hidup adalah sesuatu yang harus diperlakukan dengan sangat hati-hati, kadang-kadang dapat dimajukan, King Sui tersenyum dan berkata. Kata-kata King Sui menyebabkan Soul Sirk terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa King Sui akan menolaknya mentah-mentah. Dia tidak menyangka bahwa King Sui akan menerimanya. Namun, Soul Sirk mempercayai King Sui dan karenanya tidak mengatakan apa-apa. Selama orang itu berada di benua Dancing Phoenix, aku akan dapat menemukan orang yang ingin kamu temukan, kata Ye Huang Dusui. Saya hanya tahu bahwa orang itu ada di 3 benua. Dia mungkin tidak berada di benua Dancing Phoenix. Jika sesederhana itu, apakah saya akan menyatakan ini sebagai syarat? Petik 2. Ye Huang Duxing sedikit mengernyit tetapi masih tetap diam. Oh, siapa orang itu? Apakah Anda memiliki petunjuk? Misalnya, potretnya, perkiraan keberadaannya, kemampuannya. King Sui mengeluarkan potret Yan Zongyue dan menyerahkannya. Ini orangnya. Dia seharusnya menjadi cukup kuat. Kalian bisa menyelesaikannya dari sini. Potret Yan Zongyue terlihat sangat mirip dengan King Sui tetapi jelas bahwa mereka adalah dua orang yang berbeda. Saat melihat potret itu, Ye Huang Duxing mengerti bahwa orang ini benar-benar ada. Seharusnya King Sui tidak secara acak mengambil potret untuk dengan sengaja mempersulit mereka. Orang dalam potret itu benar-benar mirip dengan tabib ajaib King. Ye Huang Duzui tersenyum dan berkata. Dalam hal hubungan darah,
Aku harus memanggilnya ayah. Tapi aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya dan karena itu aku mencarinya. Tidak ada perasaan kekeluargaan dalam kata-kata King Sui dan yang lain bahkan mungkin merasa bahwa mereka adalah musuh. Ini membuat kedua pria itu merasa sedikit canggung, tidak tahu harus berkata apa. Ini juga alasan mengapa saya di sini. Selama kalian bisa membantuku menemukan berita dan lokasinya, itu akan baik-baik saja. Jarang bantuan datang mengetuk pintu dan itu adalah klan yang memiliki kemampuan untuk membantunya mencari. Agar tidak menyinggung perasaan mereka tetapi menyelesaikan pekerjaan, itu pada dasarnya membunuh dua burung dengan satu batu. Baiklah, saya akan menyetujui kondisi Dokter Ajaib King. Tapi ada seseorang di klan Yehuang yang kami butuh bantuanmu. Apakah sekarang nyaman? Dia, King Sui tersenyum dan menjawab. Dia tahu bahwa klan Yehuang juga tamu di sini dan dia tidak punya pilihan lain. Seorang pria harus bisa membungkuk dan beradaptasi dengan keadaan. Apalagi mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Dokter Ajaib King, besok adalah hari ulang tahun Tuan Tua dan dia juga yang membutuhkan perawatan. Apakah Anda dapat memberikan kehormatan dan hadir besok? Yehuang Duxing tersenyum dan berkata. King Sui mengangguk, karena ini hari ulang tahun Tuan Tua, maka aku akan melakukan perjalanan ke sana. Bagaimanapun, klan Yehuang adalah faksi terkemuka di sini dan King Sui belum cukup kuat untuk melawan mereka. Namun, dia juga tidak ingin menyelinap pergi seperti pengecut. Karena dia akan bermain-main dengan mereka, dia melakukannya dengan perlahan. Dia merasa bahwa klan Yehuang tidak akan bisa sombong terlalu lama. Yehuang Duzui dan Yehuang Duxing pergi. Itu adalah hari ulang tahun Tuan Tua klan Yehuang besok dan dia juga yang membutuhkan perawatan. King Sui tidak tahu apakah keberadaan dewa palsu di klan Yehuang adalah Tuan Tua ini, tetapi dia merasa kemungkinan ini sangat rendah. Ada alasan lain mengapa King Sui ingin pergi. Dia ingin mengangkat reputasinya. Karena itu, dia harus pergi dan dia harus pergi dengan profil tinggi. Dia harus memberi tahu semua orang tentang keberadaannya. Keesokan harinya, King Sui dan Soul Silk tidak pergi secepat itu dan hanya mencapai klan Yehuang antara pukul 11 dan pukul 13. Banyak orang telah berkumpul di klan Yehuang tetapi kerumunan tidak terlalu banyak. Semua orang yang ada di sini adalah orang-orang dengan status tinggi. Yehuang Duzui dan Yehuang Duxing telah waspada beberapa kali dan hanya pada penampilan King Sui dia menghela nafas lega. Semua orang yang hadir tahu bahwa klan Yehuang sedang menunggu tamu misterius. Melihat penampilan King Sui, Yehuang Duzui, Yehuang Duxing, serta beberapa anggota klan Yehuang lainnya dengan cepat naik untuk menyambutnya. King Sui memegang piring berhias yang ditutupi dengan sepotong kain bordir dan tidak ada sedikit pun debu di atasnya. King Sui tersenyum dan menyapa Yehuang Duzui dan yang lainnya. Dia kemudian berjalan ke tempat paling mencolok di mana orang yang berulang tahun berada. Seorang lelaki tua yang tampak gagah perkasa duduk di sana. Namun, lelaki tua itu tampak sangat tua dan tersenyum. Dia tampak seperti gunung yang tinggi. Tuan tua klan Yehuang tidak berdiri. Dia memiliki hak untuk tidak melakukannya. Semua orang merasa bahwa dia pantas untuk duduk di sana dan begitulah seharusnya. Kesopanan yang ditunjukkan oleh anggota klan Yehuang lainnya sudah memberi rasa hormat kepada King Sui. Semoga Tuan tua panjang umur dan keberuntungan. King Sui tersenyum dan meletakkan piring yang dihias di atas meja di hadapan Tuan tua klan Yehuang. Dokter Ajaib King benar-benar orang yang bermartabat, orang tua itu tersenyum dan berkata. King Sui tahu bahwa lelaki tua itu mencoba mengatakan bahwa dia suka mengudara. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan tersenyum, berkata, dibandingkan dengan Tuan tua, aku seperti cahaya redup dibandingkan dengan matahari dan bulan yang cerah. Sebelumnya, ada beberapa pasien yang berada di ambang kematian dan karenanya kami tertunda. Saya minta maaf telah membuat semua orang menunggu. Reputasi Anda sebagai dokter yang baik hati benar-benar sesuai dengan namanya. Tabib Ajaib King, hari ini adalah hari ulang tahunku, tetapi ada juga kemungkinan besar bahwa itu adalah hari terakhirku. Apakah Anda dapat memperpanjang hidup saya? Orang tua itu tersenyum dan langsung to the point. King Sui terkejut tetapi masih tersenyum dan berkata, saya sudah berharap Tuan tua memiliki umur panjang dan keberuntungan sebelumnya. Ini adalah mie panjang umur dan hanya bisa dimakan pada hari ulang tahun seseorang. Memiliki satu mangkuk setiap tahun dapat memperpanjang umur seseorang hingga 1 tahun. Petik 2. Ketika Tuan tua Yehuang mendengar apa yang dikatakan King Sui, dia sudah menebak bahwa itu adalah mie panjang umur. Namun, dia tidak benar-benar percaya. Dia tidak punya banyak hari lagi, jadi dia bisa mencobanya. Tuan tua Yehuang perlahan melepas kain yang digunakan untuk menutupi mangkuk porselen dengan penutup. Mangkuk porselen putih salju dan tampak indah memiliki gambar burung phoenix yang hidup.
Ditutupnya, ada burung phoenix yang lebih kecil. Mata lelaki tua itu berbinar. Bahkan untuk acara semacam itu yang diadakan oleh klan Ye Huang, mangkuk porselen ini bisa bertahan. Tentu saja, itu juga sebagian karena dibawa oleh tabib ajaib muda ini. Orang tua itu secara bertahap membuka tutupnya dan pada saat itu, panas yang hangat keluar bersama dengan aroma ringan. Banyak orang tercengang. Lagi pula, hanya ada beberapa mangkuk mie panjang umur yang disajikan di depan umum dan ada beberapa orang yang telah mencobanya sebelumnya di Imperial Cuisine Hall. Namun, dampak yang mereka terima dari sebelumnya tidak sekuat sekarang. Ini adalah mie panjang umur, simbol prestise, status dan identitas. Betapa harumnya. Bahkan Tuan Tua Ye Huang tidak bisa tidak memuji. Dokter Ajaib King, apakah mie panjang umur ini benar-benar luar biasa? Mengapa kamu tidak membuatnya lebih banyak? Orang tua itu bertanya dengan tenang. Tuan Tua, kamu akan tahu ketika kamu mencobanya. Jika Anda dapat memberi saya ikan umur panjang, saya akan dapat membuatnya lebih banyak. King Sui tersenyum dan berkata dengan santai. Tidak heran, untuk berpikir bahwa ikan umur panjang diperlukan. Tatapan lelaki tua itu ketika melihat King Sui sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Berapa banyak mangkuk mie panjang umur ini yang bisa dimakan? Tidak mungkin bagi seseorang untuk terus makan. Bukankah itu berarti jika seseorang memiliki ikan panjang umur, seseorang akan dapat memperpanjang umurnya tanpa henti? Selanjutnya, seseorang hanya dapat mengambil satu atau dua ikan panjang umur terbatas seperti dalam satu kehidupan. Dia sudah mengambilnya sebelumnya. Petik 2. Saya hanya tahu bahwa itu setidaknya dapat memperpanjang hidup seseorang selama 50 tahun. Saya tidak yakin apakah itu masih efektif setelah periode ini, kata King Sui dengan pasti. Pria tua itu tersenyum, mengangguk, mengambil mie panjang umur dan mulai makan. Orang tua itu makan dengan sangat cepat dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk 10 napas, semangkuk mie panjang umur selesai. Dia meletakkan mangkuk, seolah menginginkan lebih. Kemudian, dia menutup matanya, seolah-olah dia sedang beristirahat. Banyak orang menonton dengan rasa ingin tahu dan menunggu. Mereka sedang menunggu komentar Tuan Tua Ye Huang tentang mie panjang umur. Tidak lama kemudian, Tuan Tua Ye Huang membuka matanya dan menatap King Sui. Ini benar-benar barang yang bagus. Tetapi saya mendengar bahwa Anda masih mengetahui cara lain untuk memperpanjang hidup seseorang. Potensi tubuh Tuan Tua sudah penuh dan harta surgawi dan duniawi yang kamu ambil telah membawa tubuhmu ke batasnya. Untuk saat ini, saya tidak punya cara lain. Ini kecuali saya dapat mencapai terobosan dalam keterampilan medis saya. Jangan khawatir, saya jamin saya pasti bisa memperpanjang umur Anda lagi dalam 50 tahun. Saya pasti akan dapat mencapai terobosan dalam keterampilan medis saya dalam 50 tahun. Jika saya beruntung, saya hanya akan membutuhkan 10 tahun dan peluangnya sangat tinggi. King Sui bahkan tidak tersipu ketika dia berbohong. Saat ini, dia hanya ingin mengikat orang tua dari klan Ye Huang ini dengan mie panjang umur. Dia percaya bahwa dengan ini, setidaknya, klan Ye Huang tidak akan melakukan apapun padanya. Mereka tidak bertanya bagaimana dia mendapatkan mie panjang umur. Pertama, mereka tahu bahwa tidak mungkin memelihara ikan panjang umur. Orang tua itu tidak punya cukup waktu. Hal lain adalah mereka juga tidak tahu cara membuat mie panjang umur. King Sui telah merencanakan segalanya saat dia melihat lelaki tua itu. AST 1335 Lebah Kaisar Giok Pramuka, Laba-laba Iblis Bermutasi, Negara Tianhe. Karena King Sui mengetahui kondisi lelaki tua itu, dia memiliki kepercayaan diri untuk memiliki hal-hal dalam kendalinya. Bagaimanapun, kehidupan lelaki tua itu ada dalam genggamannya. Sebelumnya, dia masih khawatir klan Ye Huang akan mengancamnya. Sekarang, dia tahu bahwa itu hanya alarm palsu. Tidak seperti King Sui dan Tuan Tua Ye Huang, semua orang tercengang. Kata-kata Tuan Tua Ye Huang membuatnya sangat jelas. Mie panjang umur benar-benar efektif. Jika itu masalahnya, ketika seseorang mencapai akhir umur mereka, mereka akan dapat memiliki setidaknya 50 tahun tambahan umur jika mereka memiliki mie panjang umur. Dalam situasi mereka saat ini, 50 tahun sangat singkat tetapi ketika seseorang mencapai akhir masa hidup mereka, bahkan 5 atau 10 tahun dapat dikatakan boros, apalagi menginginkan 50 tahun lagi. Ini terutama benar ketika seseorang masih memiliki keinginan yang belum terpenuhi di akhir masa hidup mereka. Hal lain adalah bahwa King Sui telah mengatakan bahwa dia akan dapat mencapai terobosan dalam keterampilan medisnya dalam waktu paling lama 50 tahun atau bahkan mungkin dalam beberapa tahun jika dia beruntung. Ketika itu terjadi, dia bisa meningkatkan umur seseorang lebih jauh. Mengesampingkan apakah itu kebenaran, pasti akan ada orang-orang dari klan Ye Huang yang akan mencobanya. Saat ini,
Yang perlu mereka lakukan adalah memikirkan cara untuk menjalin hubungan yang baik dengan tabib ajaib ini. King Sui tidak membawa jade Steamed Bun karena sudah cukup lama dan banyak orang yang memakannya sebelumnya. Selain itu, ada begitu banyak orang hari ini dan dia tidak memiliki begitu banyak. Tujuan King Sui bukanlah untuk menjual rotinya. Menjual roti hanyalah sarana. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk menjualnya kepada semua orang atau menjualnya dalam jumlah besar. Selain mie panjang umur, dia juga membawa tong kecil anggur bunga plum. Anggur bunga plum sekali lagi membuat keributan, menyebabkan anggur dari balai masakan kekaisaran menyebar ke seluruh kota Yehuang dalam waktu singkat. Namun, masih tidak mungkin bagi semua orang untuk mencobanya. Rencana King Sui adalah untuk meningkatkan reputasi. Tuan tua Yehuang sangat senang. Dia tidak menyangka bisa makan sesuatu yang begitu lezat dan minum anggur yang begitu enak dalam hidupnya. Manusia dilahirkan dengan naluri untuk makanan dan, dengan makanan menjadi hal yang paling penting. Itu menunjukkan betapa pentingnya makanan. Anggur yang enak. Apakah tabib ajaib masih memiliki banyak? Tuan tua Yehuang tampak sedikit tidak sopan ketika menanyakan hal ini. Menanyakan kepada orang yang telah memberikan hadiah untuk melihat apakah dia memiliki banyak, seolah-olah meminta hadiah dari orang tersebut. Anggur ini membutuhkan waktu terlalu lama untuk dibuat. Itu terbuat dari bunga prem yang berumur beberapa ribu tahun dan perlu disimpan selama beberapa ribu tahun untuk mendapatkan rasa ini. Bahkan lebih sulit untuk mendapatkan ini daripada mie panjang umur. King Sui tidak banyak bicara. Bagaimana mungkin Tuan Tua Yehuang tidak mengetahui hal ini? Kalau tidak, dengan statusnya, dia tidak akan begitu tidak sopan menanyakan hal ini. Saya tidak punya banyak tetapi saya bisa memberi hadiah kepada Tuan Tua dengan 2 tong. Seseorang bisa kecanduan minum terlalu banyak. Ini akan membuat Anda tidak ingin minum anggur lainnya. Karena itu, lebih baik Anda minum lebih sedikit. Lagi pula, tidak praktis meminumnya seumur hidupmu. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada tabib ajaib. Sudah waktunya, mari kita mulai pestanya. Semua orang berdiri untuk bersulang untuk Tuan Tua Yehuang sebelum mereka melanjutkan kegiatan mereka sendiri. Beberapa pergi untuk lebih dekat dengan anggota klan Yehuang, beberapa menarik koneksi. Itu juga sangat hidup di sekitar King Sui. Namun, King Sui tampaknya tidak terlalu dekat dengan siapapun. Dia juga tidak membuat dirinya tampak terlalu jauh. Saat ini, dia membutuhkan gengsi, untuk membangun gengsinya sebagai tabib ajaib. Dengan itu, di masa depan, orang-orang yang ingin menyentuhnya harus mempertimbangkan reputasinya sebagai tabib ajaib. King Sui tidak tinggal lama sebelum dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari klan Yehuang. Anggota klan Yehuang telah berusaha keras untuk membuatnya tetap tinggal tetapi itu semua formalitas. Oleh karena itu, King Sui dengan sopan menolak mereka dan pergi dengan Soul Silk. Dia tidak bisa berteman dengan klan Yehuang. Selain King Sui, tidak banyak yang bisa meninggalkan perjamuan lebih awal. Kecuali mereka memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, mereka akan tinggal sampai perjamuan berakhir. Kekuatan yang kuat akan membuat kekuatan yang lebih lemah merasa kewalahan dan merasa terhormat hanya dengan muncul sesaat pada perayaan ulang tahun yang terakhir atau pada pembukaan asosiasi perdagangan mereka. Sebaliknya, ketika kekuatan yang lebih lemah menghadiri perayaan kekuatan yang lebih kuat, mereka biasanya akan bertahan sampai akhir. Tuan Tua Yehuang adalah keberadaan Kaisar Bela Diri Puncak. Meskipun King Sui tidak bisa merasakan tingkat kultivasinya yang tepat, dia tahu bahwa Tuan Tua bukanlah seorang pembudidaya dewa palsu. Bahkan jika ada pembudidaya dewa palsu di klan Yehuang, orang itu tidak akan hadir. King Sui tidak tahu apakah kekuatan Tuan Tua Yehuang berada di 300.000 matahari, 500.000 matahari atau di antara keduanya. Memikirkan kembali kemampuannya sendiri, King Sui kembali ke King Clan sekali. Saat ini, dia telah mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi dan yang terpenting, dia memiliki identitas sebagai seorang dokter. Dengan kemampuan King Sui saat ini, tidak akan banyak masalah baginya bahkan jika dia harus berurusan dengan seseorang yang memiliki kekuatan 150.000 matahari. Waktu berlalu dengan cepat dan 2 bulan lagi berlalu. Semuanya berjalan lancar selama 2 bulan tetapi dia tidak mencapai terobosan apapun. Binatang iblisnya masih meningkat pada tingkat yang menakutkan. Pelet lain telah muncul di dantian King Sui, yang merupakan hasil dari kekuatan yang dia dapatkan dari gajah naga sisik emas. Meskipun tidak banyak, itu masih jumlah yang cukup baik. King Sui juga tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Dalam 2 bulan terakhir, apa yang membuat King Sui paling bahagia adalah bahwa babi pemburu harta karun dan kaisar lebah kaisar giok keduanya telah menjadi binatang obat spiritual tingkat 3 dan tanaman obat di alam Valet Jade Immortal juga tumbuh di tingkat yang luar biasa.
King Sui tidak melihat usia mereka tetapi hanya merasakan efek obat mereka. Tidak apa-apa jika mereka memiliki efek obat yang baik. Penampilan babi pemburu harta karun tidak berubah. Itu masih semanis biasanya tetapi kecepatannya sekarang lebih cepat dan gerakannya lebih tajam sekarang. Pada saat yang sama, Kaisar Giok Ratu Lebah telah melahirkan sekelompok lebah Kaisar Giok lainnya. Namun, kumpulan lebah Kaisar Giok ini berbeda dari yang sebelumnya dan memiliki ki spiritual yang aneh di tubuh mereka. Ini memberi King Sui perasaan bahwa itu harus terkait dengan fakta bahwa Kaisar Langit Ratu Lebah telah menjadi binatang obat spiritual. Tentu saja, lebah Kaisar Langit Muda ini bukanlah binatang obat spiritual tetapi mereka seharusnya binatang roh. Sejak itu, King Sui telah memberi mereka makan dengan Kaisar Giok Ratu Lebah nektar dari binatang obat spiritual kelas 3. Tidak hanya itu, King Sui juga menambahkan fisik kristal ke dalam Kaisar Giok Ratu Lebah nektar. Alasan King Sui melakukan semua ini bukan agar lebah Kaisar Langit Muda ini bisa menjadi binatang iblis yang kuat tetapi agar mereka menjadi lebah pramuka. King Sui selalu merasa bahwa dia tidak memiliki informasi yang cukup dan dia ingin membiarkan lebah Kaisar Langit ini memata-matai dia, menjadi telinga dan matanya. Ini juga sesuatu yang telah dikomunikasikan oleh Kaisar Lebah Giok kepada King Sui. Pada awalnya, King Sui ingin memelihara beberapa orang untuk mengumpulkan informasi untuknya, tetapi sekarang, dia memutuskan untuk melihat terlebih dahulu kemampuan lebah Kaisar Giok sebelum memutuskan. Lagi pula, dia tidak yakin dengan kemampuan mereka. Alasan mengapa Spirit Beast dipanggil adalah karena mereka dapat membentuk koneksi surgawi dan dapat memahami bahasa manusia. Meskipun mereka tidak secerdas manusia, mereka memiliki potensi yang lebih baik di bidang tertentu, misalnya dalam kemampuan kepanduan yang dimiliki lebah pramuka. Makhluk jenis lebah dan semut hidup berkelompok dan mereka akan dibagi menjadi beberapa kategori seperti tentara, pekerja dan tentu saja, ada juga yang menjadi pengintai, yang bertugas mendapatkan informasi. Kelompok yang dilatih King Sui ini adalah lebah Kaisar Giok yang mengintai. Dia masih membutuhkan waktu tetapi dengan alam valet jade immortal, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Hal lain adalah subjek laba-laba naga iblis berkepala 7. Dia tidak tahu apakah itu karena mutasi laba-laba naga iblis berkepala 7 atau karena alasan lain. Sebagian dari laba-laba naga iblis berkepala 7 telah mengalami mutasi. Ada laba-laba setan penggali, laba-laba setan parasit, laba-laba setan berbisa, laba-laba setan berlian, laba-laba setan petir, laba-laba setan web yang ulet. King Sui menyukai laba-laba iblis ini yang telah mengalami mutasi. Itu karena dia penuh harapan untuk kemampuan mereka. Laba-laba penggali bisa bergerak dengan mudah di bawah tanah, meluncurkan serangan diam-diam. Laba-laba setan parasit dapat dengan cepat bertelur pada target, bahkan jika target itu terbuat dari baja. Laba-laba iblis seperti itu adalah yang paling ditakuti orang. Laba-laba iblis berbisa benar-benar hitam pekat dengan semacam aura hitam di sekitar tubuh mereka. Racun mereka tidak akan kalah dengan 10.000 sabit valet beracun dan dalam hal jumlah mereka, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 10.000 sabit valet beracun. Laba-laba setan berlian benar-benar emas dan dapat menahan serangan yang menakutkan. Begitu target terjerat oleh kaki laba-laba besar dan sutra laba-laba, mereka akan hancur. Laba-laba setan petir bisa bergerak hampir seolah-olah mereka sedang berteleportasi jika berada dalam jarak dekat. Ini berguna terutama untuk memutus aliran serangan kuat lawan. Hal lain adalah bahwa mereka juga memiliki kaki laba-laba yang relatif tajam. Laba-laba setan web tenasius seperti namanya, tanpa spesialisasi lain tetapi sutra laba-laba yang mereka hasilkan sangat kuat dan ulet. Dibandingkan dengan sutra laba-laba dari laba-laba iblis biasa, sutra mereka beberapa kali lebih dari 10 kali lebih kuat. Tentu saja, itu masih setingkat lebih lemah jika dibandingkan dengan laba-laba naga iblis berkepala 7. Mutasi ini semua lahir dari telur yang diletakkan oleh laba-laba naga iblis berkepala 7 setelah ia menumbuhkan kepala naganya. Ini juga alasan mengapa King Sui merasa bahwa itu mungkin karena mutasi laba-laba naga iblis berkepala 7. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Itu juga bagus baginya untuk memiliki pasukan besar laba-laba iblis. Imperial Cuisine Hall sekarang berada di jalur yang benar. Tidak hanya orang-orang dari kota Yehuang yang tahu tentang keberadaan mereka, bahkan tempat-tempat lain di negara Yehuang serta orang-orang dari negara lain akan datang dan menggurui. Reputasi King Sui semakin kuat. King Sui tidak takut sekarang. Hal yang baik tentang menjadi seorang dokter adalah bahwa pada umumnya tidak akan ada orang yang akan membunuhnya. Tentu saja, itu dengan pengecualian mereka yang berada dalam perdagangan yang sama. Namun, kemungkinan ini terjadi sangat rendah.
Itu karena mereka yang memiliki kekuatan lemah tidak akan mampu melakukan ini dan mereka yang berasal dari kekuatan yang kuat akan menemukan cara untuk berkolaborasi atau membuatnya bergabung dengan mereka. Hal lain adalah bahwa seorang tabib hebat akan selalu ingin memiliki perlindungan dari kekuatan yang sama besarnya. Misalnya, klan Yehuang sangat ingin bekerja sama dengan King Sui. Sangat disayangkan bahwa klan Yehuang belum menemukan berita tentang Yan Zongyue. King Sui tidak terkejut. Dia tahu bahwa Yan Zongyue tidak akan mudah ditemukan. Satu hal adalah dia tidak tahu apakah ada perubahan pada penampilan Yan Zongyue atau apakah dia mengingat masa lalu. Oleh karena itu, King Sui tidak menaruh banyak harapan pada klan Yehuang. Kakak, apakah Anda tahu tentang Sekte Binatang Suci? Sebagian besar waktu, King Sui akan tinggal di Imperial Cuisine Hall, belajar tentang memasak ketika dia bebas. Tentu saja, dia juga akan melakukan beberapa hal lain. Li Ji sudah 3 bulan dan mulai beristirahat dengan tenang. Sekte Binatang Surgawi adalah yang berkuasa atas negara Binatang Surgawi, sebuah negara yang bahkan lebih kuat dari negara Yehuang. Sekte Binatang Surgawi juga merupakan sekte yang lebih kuat dari klan Yehuang. Soul Cirque tidak tahu mengapa King Sui tiba-tiba bertanya tentang Sekte Binatang Suci. Lalu di mana negara Binatang Surgawi? Apakah itu jauh dari negara Yehuang? King Sui tidak menyangka bahwa Sekte Binatang Surgawi begitu kuat. Sepertinya mereka benar-benar memiliki keberadaan dewa palsu. Mereka dipisahkan oleh negara Tianhe. Negara Tianhe. King Sui merasa bahwa dia telah mengabaikan beberapa keberadaan selama ini. Negara Tianhe adalah keberadaan yang unik. Meskipun daerah tersebut terletak agak jauh dari ibu kota benua Danqing Phoenix dan tidak dianggap sebagai bagian dari batas ibu kota benua, tidak ada yang bisa mengabaikan keberadaan mereka. Saya juga tidak terlalu yakin, tetapi saya tahu bahwa negara Tianhe sangat kuat dan tidak banyak orang dari benua Danqing Phoenix yang berani menyinggung mereka. Petik 2. Apakah negara Tianhe kuat? Atau apakah itu karena kekuatan tertentu di sana kuat? King Sui memikirkannya dan bertanya. Kota Tianhe di negara Tianhe adalah ibu kota negara. Klan Tianhe adalah klan yang mewarisi warisan kuno dan warisan merekalah yang membuat mereka terus berjalan tanpa memburuk. Benar-benar tidak banyak di benua Danqing Phoenix yang dapat dibandingkan dengan klan Tianhe. Soul Cirque tersenyum dan berkata. Negara Tianhe dan negara Yehuang berdekatan satu sama lain dan kota Tianhe juga merupakan kota yang paling dekat dengan negara Tianhe. Namun, akan cenderung ada jarak antara masing-masing negara dan dia tidak tahu apakah kota Tianhe juga terletak dekat dengan negara Yehuang. King Sui merasa bahwa ada kebutuhan baginya untuk berhubungan dengan kekuatan yang berbeda. Dengan itu, dia akan dapat berdiri di ibu kota benua di masa depan dan kemudian mencari wanita itu dari istana Raja Iblis. Sebelum itu, dia masih harus mencapai terobosan ke tingkat dewa palsu. Tuhan palsu, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Berapa lama dia harus mencapai level itu? Yang pelet, dia akan segera memperbaiki yang pelet.